Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Nisa Saifah Rahma dengan NPM 221303474. Di sini saya akan mencoba menyampaikan materi terkait penampisan citra dan konvolusi citra pada mata kuliah pemrosesan citra digital. Baiklah, untuk itu langsung saja ke pembahasannya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang proses penampisan atau image filtering. Jadi, dalam pengolahan citra digital, seringkali gambar perlu dimodifikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, memperjelas gambar atau menghilangkan gangguan pada gambar. Nah, proses modifikasi ini disebut juga dengan penampisan. Penampisan citra berarti memodifikasi piksel-piksel di dalam citra berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai piksel tetangganya. Di dalam pengolahan citra, sebuah citra perlu dilakukan proses penampisan atau image filtering untuk memperoleh citra sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Jadi, penampisan dilakukan dengan menerapkan suatu filter pada citra asli untuk menghasilkan suatu citra baru. Selanjutnya, kita akan membahas tentang konvolusi. Konvolusi sendiri merupakan sebuah operator khusus untuk penampisan citra. Disebut juga dengan linear filtering. Secara sederhana, konvolusi adalah cara memodifikasi citra menggunakan operasi matematika tertentu dan termasuk dalam kategori operasi lokal, karena hanya memperhatikan nilai di sekitar piksel yang sedang diproses. Dalam teori konvolusi itu sendiri, konvolusi didefinisikan sebagai operasi matematika antara dua fungsi, yaitu fungsi input, misalnya sinyal atau gambar, dan kernel atau filter. Jadi, prosesnya adalah kernel digeser sepanjang fungsi input, lalu dilakukan perkalian dan penjumlahan nilai-nilai yang bertepatan. Untuk konvolusi dua buah fungsi, fx dan gx didefinisikan sebagai berikut. Selanjutnya, untuk contoh soal dari konvolusi dapat dilihat pada gambar tersebut. Misalkan fungsi fx dan gx diperlihatkan pada gambar tersebut, tentukan hasil konvolusi fx dengan gx. Nah, untuk cara menyelesaikannya, contoh sederhana diberikan untuk menunjukkan bagaimana konvolusi dilakukan. Adapun langkah-langkah penyelesaiannya yaitu yang pertama, membalik kernel, yang kedua, menggeser kernel sepanjang input, dan yang ketiga, mengalihkan nilai yang bertepatan dan menjumlahkannya. Kemudian, hasil akhirnya adalah fungsi output yang sudah dikonvolusi. Selanjutnya, kita akan membahas terkait konvolusi pada fungsi diskrit. Jadi, ketika citra dinyatakan sebagai data diskrit atau berupa piksel, maka rumus konvolusi juga diubah menjadi bentuk diskrit atau menggunakan jumlah bukan integral. Konvolusi bersifat kumulatif, artinya urutan fungsi yang dikonvolusi bisa dibalik. Untuk itu, rumusnya dapat dilihat pada penjelasan pada gambar. Yang pertama ada konvolusi pada fungsi kontinu fx dan gx, kemudian ada konvolusi pada fungsi diskrit, dan yang terakhir ada konvolusi yang bersifat kumulatif. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat dari konvolusi itu sendiri. Konvolusi memiliki beberapa sifat penting. Yang pertama ada komutatif. Komutatif sendiri berarti urutan fungsi yang tidak mempengaruhi hasil. Untuk rumus-rumusnya dapat diperhatikan. Dan untuk asosiatif sendiri, yakni urutan pengelompokan yang tidak penting. Yang ketiga ada homogen atau sifat konvolusi yang bisa dikalikan dengan konstanta. Yang ketiga ada aditif atau distributif yang merupakan sifat konvolusi yang bisa mendistribusikan terhadap penjumlahan. Dan yang terakhir ada shift invarian. Shift invarian itu sendiri berarti perpindahan input yang akan memindahkan outputnya. Selanjutnya, sebelumnya mohon maaf ada salah judul. Di sini kita akan membahas tentang konvolusi si fungsi dwimatra. Jadi, citra adalah sinyal dwimatra atau fungsi dwimatra. Untuk fungsi dwimatra, fungsi dengan dua peubah, operasi konvolusi didefinisikan sebagai berikut.
Yang pertama ada untuk fungsi kontinu, dan yang kedua ada untuk fungsi diskrit. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait konvolusi pada citra. Jadi, dalam ranah diskrit kernel, konvolusi dinyatakan dalam bentuk matriks. Biasanya dinyatakan dalam bentuk 3x3, ada juga yang 2x2, 2x1, atau bahkan 1x1. Karena citra adalah data 2 dimensi, konvolusi juga dilakukan dalam 2 dimensi. Kernel dinyatakan sebagai matriks. Biasanya dinyatakan dalam 3x3 yang digeser ke seluruh citra untuk melakukan operasi. Untuk ilustrasi dari konvolusi sendiri dapat dilihat pada gambar tersebut. Jadi, ilustrasi ini diberikan untuk menunjukkan bagaimana setiap nilai piksel baru dihasilkan dari kombinasi linear antara nilai piksel sekitar dan nilai-nilai dalam kernel. Jadi, konvolusi dapat dipandang sebagai kombinasi linear dari faktor piksel dengan vektor kernel. Kemudian, jika jumlah nilai di dalam kernel lebih besar dari 1, maka Fij dibagi dengan jumlah tersebut. Namun, jika jumlahnya 0, maka Fij tidak perlu dibagi atau bagi dengan 1. Kemudian di sini terdapat contoh dari konvolusi citra. Di sini terdapat citra Fxy berukuran 5x5 yang dikonvolusi dengan sebuah kernel atau max berukuran 3x3, di mana masing-masing adalah sebagai berikut. Dapat dilihat di gambar. Kemudian dengan catatan jumlah nilai di dalam kernel yaitu -1 plus 4 -1 -1 -1, yang berarti 0. Nah, di sini seperti penjelasan sebelumnya, maka hasil konvolusi tidak perlu dibagi lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait solusi dari masalah piksel tepi. Ketika kernel ditetapkan di tepi citra, sebagian kernel mungkin tidak memiliki nilai untuk dikalikan. Untuk solusinya terdapat 3. Yang pertama, abaikan piksel tepi. Yang kedua, tambahkan padding atau nilai 0 di luar batas citra. Dan yang terakhir, ada duplikasikan nilai di tepi citra untuk mengisi kekosongan. Kemudian kita akan membahas terkait konvolusi citra berwarna. Untuk citra berwarna, konvolusi dengan kernel dilakukan pada setiap kanal berwarna RGB. Untuk gambar berwarna RGB, konvolusi dilakukan pada setiap kanal warna, baik warna merah, hijau maupun biru, secara terpisah. Namun kemudian hasilnya digabungkan. Kemudian kita akan membahas terkait CNN atau Convolutional Neural Network. Jadi, konvolusi juga digunakan dalam jaringan syaraf tiruan atau CNN untuk pengenalan gambar. Convolutional Neural Network atau CNN merupakan salah satu metode deep learning yang umumnya digunakan untuk pengenalan citra atau image recognition. CNN terdiri dari beberapa lapisan, termasuk lapisan konvolusi, pooling, dan fully connected layer. Nah, salah satu lapisan dari CNN yakni pooling layer. Pooling layer sendiri merupakan sebuah lapisan di mana terjadi proses untuk mengurangi ukuran dan data setelah konvolusi. Tujuannya sendiri adalah untuk memperkecil data dan mempercepat komputasi. Ada 2 jenis pooling layer, yang pertama ada max pooling dan yang kedua ada average pooling. Max pooling sendiri adalah lapisan di mana dengan tujuan untuk mengembalikan nilai maksimum dari bagian gambar yang dicakup oleh kernel. Sedangkan average pooling untuk mengembalikan rata-rata semua nilai dari bagian gambar yang dicakup oleh kernel. Kemudian ada beberapa arsitektur dari CNN. Yang pertama ada LeNet, ada AlexNet, ada VGGNet, ada GoogleNet, ada ResNet, dan yang terakhir ada ZFNet. Baiklah, mungkin sekian penjelasan saya terkait materi penapisan citra dan konvolusi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.